Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidini Putri dengan NIM 2238 3032 165. Di sini saya dari kelompok 9, di mana kelompok saya akan menjelaskan materi tentang online advertising atau periklanan online. Dan saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian online advertising atau pengertian dari periklanan online. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang iklan. Iklan merupakan cara komunikasi untuk mendorong audiens untuk membuat suatu keputusan dalam pembelian suatu produknya. Dan juga iklan merupakan media informasi yang dibuat dengan sedemikian rupa atau didesain semenarik mungkin agar dapat menarik minat khalayak dan juga memiliki karakteristik tertentu sehingga secara sukarela dapat mendorong audiens untuk melakukan tindakan pada iklan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai periklanan. Periklanan dapat didefinisikan sebagai semua atau segala bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang maupun jasanya yang sudah dibayar oleh sponsor tertentu. Dan juga iklan online ini biasanya ditemukan pada situs web yang dibuat oleh perusahaan yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatannya. Periklanan online ini memiliki tujuan, yaitu untuk bagaimana caranya kita bisa secara efisien menghemat biaya secara efektif dalam menjangkau segmen-segmen sasaran pasar yang dituju. Dan juga periklanan online ini biasanya dapat muncul pada situs web. Ya, iklan yang muncul di hasil pencarian mesin telusur, iklan di media sosial, video iklan di platform berbagi video, sampai juga pesan iklan yang dikirim melalui email. Periklanan online ini memiliki keuntungan utama, yaitu iklan online ini dapat menjangkau audiens atau target dengan tepat. Dengan demikian, periklanan online ini menjadi salah satu elemen penting dalam pemasaran online di masa sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis online advertising di mana ada beberapa contoh dalam penerapan iklan dalam platform digital. Yang pertama itu ada iklan pay per click di mana jenis ini menampilkan jumlah pengguna yang melihat iklan. Ketika iklan diklik itu akan dikenakan biaya. Yang kedua, iklan media sosial di mana iklan ini salah satu bentuk promosi daring yang paling diminati seperti Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan YouTube Ads. Yang ketiga ada landing page, halaman khusus di situs web perusahaan atau merek yang dirancang untuk satu tujuan konversi. Biasanya ini mengarah kepada pembelian produk. Selanjutnya itu untuk mencapai tujuan yang spesifik dalam meningkatkan kesadaran merek, mempromosikan penjualan. Di sini ada beberapa jenis iklan yang umum yang dapat digunakan. Yang pertama, iklan cetak. Iklan cetak ini memanfaatkan media tertulis seperti surat kabar, majalah, dan brosur. Yang kedua, iklan televisi, di mana iklan televisi ini salah satu pemasaran yang paling efektif dan mampu menjangkau audiens yang luas. Yang ketiga itu iklan radio, di mana iklan ini berfokus pada radio dalam menjangkau audiens yang multitasking melalui suara, musik, dan efek suara. Yang keempat, iklan daring, di mana iklan ini mencakup berbagai bentuk seperti iklan banner, iklan video, dan iklan interaktif untuk menjangkau target audiens dengan lebih spesifik. Yang kelima, iklan media sosial, di mana iklan media ini menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X untuk menjadi media yang efektif untuk beriklan. Yang keenam, ada iklan luar ruangan seperti billboard, poster, dan display di tempat umum. Yang ketujuh, iklan viral, di mana iklan ini bertujuan untuk membuat konten menarik yang dapat menyebar secara cepat melalui berbagai media. Yang kedelapan, iklan produk penempatan atau product placement, di mana iklan produk ini untuk mencantum produk atau merek dalam situasi atau konten media seperti film atau acara di televisi. Yang ke-9 itu ada iklan kesejahteraan, di mana iklan kesejahteraan ini berfokus pada nilai-nilai sosial, kesejahteraan agar membangun citra positif pada konsumen di masyarakat tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Putra Santoso. Di sini saya sebagai kelompok 9 yang akan membahas tentang poin C, manfaat dan tujuan online advertising atau perikanan online.
Yang poin A itu manfaat online advertising. Ada beberapa manfaat online advertising, yaitu ada 4. Yang pertama itu jangkauan global. Dalam memanfaatkan jangkauan, di sini dapat dilakukan cara seperti memanfaatkan platform media sosial, platform yang digunakan sebagai Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dalam menggunakan platform ini dapat menjangkau audiens lebih luas. Dan yang kedua ini analisis kinerja real time. Salah satu manfaat utama dari iklan daring adalah kemampuan untuk melacak mengukur kinerja kampanye secara real time. Alat-alatnya seperti Google Analytics dan Facebook Insight menyediakan data berharga tentang tayangan iklan, rasio klik tayang, konversi, dan banyak lagi. Yang ketiga ini keterlibatan tinggi. Periklanan daring dapat bersifat sangat interaktif. Melalui iklan video yang imersif, konten dinamis, atau posting media sosial yang interaktif, iklan digital mengajak audiens untuk terlibat dengan merek pada tingkat yang lebih dalam. Yang keempat itu meningkatkan visibilitas merek. Periklanan daring memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas merek. Dengan terus-menerus menampilkan iklan di mesin pencarian, platform media sosial, dan ruang digital lainnya, merek akan semakin dikenal. Dan yang poin kelima ini memanfaatkan tren dan peristiwa terkini. Sifat internet yang dinamis dapat memanfaatkan tren waktu nyata dan peristiwa terkini, baik itu media sosial yang viral, tagar yang sedang tren, atau peristiwa berita yang baru saja dirilis. Memadukan elemen-elemen ini dalam iklan Anda dapat membuatnya lebih menarik dan mudah dibagikan. Dan selanjutnya yang poin B, ya, tujuan online advertising. Periklanan merupakan salah satu strategi penting untuk perhatian dan mempromosikan produk atau jasa kepada calon pelanggan. Tujuan dari periklanan ini dapat bervariasi, antara lain untuk memberikan informasi produk, membangun merek, membujuk pelanggan, meningkatkan konsumen, dan memperluas pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Istiqlalia Wahdaniah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang D, yaitu strategi online advertising. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik seperti minat, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Nah, tujuannya agar perusahaan bisa lebih fokus dalam memasarkan produknya kepada segmen yang lebih tepat. Nah, yang kedua ada market positioning, yaitu menentukan posisi produk di benak konsumen agar berbeda dengan produk pesaing. Nah, tujuannya agar konsumen bisa lebih mudah dalam mengingat dan memilih produk perusahaan. Nah, yang ketiga ada market entry strategi, yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar baru, seperti membeli perusahaan lain, mengembangkan produk sendiri, atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, yang keempat ada marketing mix strategi, yaitu sekumpulan variabel pemasaran yang kini terdiri dari 7P, yaitu produk, harga, tempat promosi, orang, proses, dan kemasan untuk mencapai tujuan pemasaran yang lebih baik. Sekian, terima kasih.